Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Khairuddin dengan NIM 25112064 Saya Ryan Dimas Pratama dengan NIM 25112064-103. Saya Victor Novan Sanjaya dengan NIM 25112064-067. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema Pengenalan generasi milenial dan Gen Z di birokrasi serta tantangan kepemimpinan di lintas generasi. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan teori organisasi yang relevan, menghubungkannya dengan praktik di birokrasi Indonesia, lalu melihat kelebihan, kelemahan, serta relevansinya bagi kepemimpinan lintas generasi. teori yang pertama, teori X dan oleh Douglas MacGregor, di mana teori X, pegawai dianggap malas, perlu diawasi, dan hanya termotivasi oleh hukuman atau imbalan. Sedangkan teori Y, di mana pegawai dianggap kreatif, bertanggung jawab, serta termotivasi lewat kepercayaan dan kesempatan berkembang. Yang kedua, teori kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Menurut Goleman, seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Aspeknya ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, empati. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, keterampilan sosial. Yang ketiga, teori perubahan oleh Kurt Lewin. Kurt Lewin menjelaskan perubahan organisasi melalui 3 tahap. Yang pertama, unfreezing, menyadarkan pentingnya perubahan. Yang kedua, changing, menerapkan strategi baru. Yang ketiga, refreshing, menjadikan perubahan sebagai budaya baru. Selanjutnya, yaitu kaitan teori dengan praktik nyata yang ada di Indonesia. Yang pertama, teori X dan Y, di mana dulu pegawai diawasi secara ketat. Namun sekarang justru pegawai-pegawai muda diberi ruang untuk dapat berinovasi. Misalnya, membuat pelayanan secara online atau via WhatsApp. Lalu yang kedua, teori emosional kecerdasan, yaitu di mana sekarang pegawai dapat bekerja dengan sistem shift ataupun fleksibel. Tujuannya agar pegawai dapat menikmati pekerjaannya. Lalu yang ketiga, yaitu teori perubahan, di mana pelayanan publik saat ini lebih banyak beralih ke sistem online, seperti Disdukcapil ataupun Samsat. Gunanya untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Untuk kelebihan, yang pertama, semangat baru. Yang kedua, ide kreatif. Yang ketiga, kolaboratif. Dan yang terakhir, melek digital. Untuk kelemahan, yang pertama, perbedaan pola kerja. Yang kedua, ekspektasi karir yang tinggi. Dan yang terakhir, kurang sabar atas proses. Untuk analisis situasi dengan saat ini, yang pertama, cocok dengan reformasi birokrasi. Yang kedua, percepatan digital pasca pandemi. Dan yang terakhir, banyaknya ASN muda. Kesimpulannya, birokrasi saat ini memerlukan adanya fleksibilitas, kreativitas, dan orientasi pada digital. Lalu, pada ketiga teori yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh tadi membantu untuk memahami dinamika lintas atau antar generasi. Lalu, tantangan-tantangan yang akan dihadapi juga bisa dilewati dengan yang pertama, kepemimpinan yang baik, lalu adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, yaitu rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan. Yang pertama, yaitu promosi berbasis karir, di mana pegawai-pegawai muda yang memiliki atau dapat menciptakan inovasi akan diberikan suatu program, yaitu promosi karir ataupun jabatan. Lalu yang kedua, forum diskusi lintas generasi. Contohnya ngopi bareng ASN, di mana di sini kita akan bertukar pengalaman untuk
generasi yang unggul dan juga menciptakan persiapan generasi yang unggul nantinya. Lalu yang ketiga, membuat laboratorium inovasi, di mana ini diperuntukkan untuk inovasi-inovasi terbaru sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. Tentunya untuk membuat pelayanan yang baik, inklusif, adaptif, dan kolaboratif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.